Halo teman-teman, kita mulai ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan mulai. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Oke ya, terdengar dengan jelas ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, ini merupakan pertemuan pertama kita dalam tutorial webinar untuk mata kuliah Hukum Agraria kelas 29. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tutorial webinar kali ini. Saya akan menjelaskan tentang tema kita yaitu yang ada di sesi 1 mengenai ruang lingkup hukum agraria. Terus yang ada di sesi 2 mengenai hukum pertanahan dalam perspektif global. Terus yang ketiga mengenai pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan politik hukum agraria nasional. Habis setelah saya menjelaskan tentang 3 sesi dalam perkuliahan kita kali ini, saya akan juga membahas mengenai tugas-tugas yang kalian kerjakan, yaitu tugas 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ruang hukum agraria. Pengertian dari agraria dan hukum agraria sendiri berasal dari kata agrarius, yaitu yang artinya dalam bahasa Belanda yaitu aker, yang artinya itu tanah pertanian. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah, pertanian juga urusan tentang pemilikan tanah itu sendiri. Black Law Dictionary menyebutkan bahwa hukum agraria sendiri itu seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan untuk mengadakan pembagian-pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Arti kata agraria sendiri menurut lingkungan administrasi atau pemerintah adalah tanah pertanian dan tanah non pertanian. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104 tentang TLNRI Nomor 2043 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tidak memberikan pengertian, hanya saja dalam undang-undang itu memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderat, tidak pula dalam pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut Undang-Undang PA sendiri meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan dan yang terkandung di dalamnya. Jadi dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu tersebut bahwa yang meliputi Undang-Undang Pokok Agraria itu yaitu
bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi hal-hal yang tidak termasuk dalam hal itu tidak masuk pada Undang-Undang Pokok Agraria sendiri. Terus ruang lingkup agraria menurut UPA sendiri dengan ruang lingkup sumber daya agraria menurut ketetapan MPR RI nomor 9 MPR 2001 tentang pembaharuan agraria mengenai pengelolaan sumber daya alam, ruang lingkup agraria yang dijelaskan tadi yaitu bumi, air, ruang angkasa maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada bumi. Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang PA adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PA adalah tanah. Jadi bumi sendiri itu diartikan sebagai tanah dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PA. Terus yang kedua ada air. Pengertian air menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang PA adalah air yang berada di perairan, pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan disebutkan bahwa pengertian air sendiri itu meliputi air yang terdapat di dalam dan atau dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut. Jadi pengertian air sendiri itu tidak meliputi air yang ada di laut menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan itu sendiri. Terus yang ketiga ada ruang angkasa. Pengertian ruang angkasa sendiri itu menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang PA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang lingkup menurut pasal 48 Undang-Undang PA itu ruang di atas bumi dan ruang yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Jadi ruang angkasa itu meliputi berbagai hal dalam undang-undang PA ini, yaitu tentang kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam lainnya. Jadi ketika kita mempunyai tanah, itu masuk pada ruang angkasa yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian itu sendiri. Terus yang keempat ada kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi disebut bahan yaitu unsur-unsur kimia seperti mineral-mineral, terus biji-bijian, segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi Undang-Undang PA ini sendiri berhubungan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi ketika kita mempunyai lahan yang ada bahan batu bara maupun mineralnya itu bisa masuk pada Undang-Undang PA, juga masuk pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi ada hubungannya keduanya itu. Dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam bumi, air tersebut perlu dimaklumi adanya pengertian dan lembaga zona ekonomi eksklusif yang meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam zona ekonomi eksklusif, ini hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan lain-lainnya atas segala sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terdapat di dasar laut, serta tumbuh bumi di bawahnya air di atasnya. Ada pada negara Republik Indonesia Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Jadi ada 3 hubungan di sini mengenai laut, yaitu kekayaan yang di dalamnya. Yang pertama ada Undang-Undang PA, terus yang kedua ada Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, terus yang ketiga ada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif di sini. Jadi kita masuk pada pengertian hukum agraria. Sebutan hukum agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian Undang-Undang PA itu sendiri, hukum agraria hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria, hukum yang hanya merupakan satu perangkat kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu. Kelompok tersebut terdiri atas yaitu A. Hukum tanah, yang kedua hukum air, yang ketiga hukum pertambangan, yang keempat hukum perikanan, terus yang kelima hukum penguasaan atas tenaga dan yang lainnya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang PA itu sendiri berhubungan langsung dengan beberapa hal, yaitu mengenai hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum penguasaan atas tenaga, dan unsur-unsur yang lainnya. Jadi seperti itu. Ini ada beberapa pendapat mengenai hukum agraria. Saya bacakan juga tentang hukum agraria menurut Basan Mustafa adalah kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya diperintahkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi menurut Basan Mustafa ini ada sebuah kaidah tertulis dan ada sebuah kaidah yang tidak tertulis. Kaidah tertulis sendiri itu berbentuk peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah seperti undang-undang PA dan semacamnya. Tapi kalau hukum yang tidak tertulis atau kaidah hukum yang tidak tertulis itu adalah sebuah peraturan yang dibuat atau diatur oleh hukum adat tersendiri, yaitu hukum adat di sekitarnya. Contoh hukum adat di Kalimantan mengenai agraria gimana dan semacamnya. Terus hukum agraria yang ada di Jawa itu diatur sendiri oleh adat-adat setempat yang ada di sana. Jadi tergantung wilayah masing-masing. Jadi seperti itu menurut Basan Mustafa. Ada dua kaidah, yaitu kaidah hukum tertulis dan hukum kaidah tidak tertulis. Selanjutnya yaitu kita akan berbicara tentang pokok-pokok hukum agraria, di mana secara garis besar hukum agraria setelah berlakunya Undang-Undang PA dibagi menjadi dua bidang, yaitu yang pertama hukum agraria perdata atau keperdataan, terus yang kedua hukum agraria administrasi atau administratif. Hukum agraria perdata atau keperdataan sendiri adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang, diberlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah atau objeknya. Contohnya, saya kasih contoh yaitu jual beli hak atas tanah sebagai jaminan utang atau hak tanggungan pewarisan. Jadi contoh dari hukum keperdataan, hukum agraria keperdataan di sini adalah seperti jual beli hak atas tanah sebagai jaminan utang. Jadi ketika kita berutang kepada seseorang dan orang tersebut meminta jaminan, maka tanah itu bisa dibuat sebagai jaminan untuk utang tersebut. Jadi masuk pada hukum agraria dalam hal keperdataan. Jadi seperti itu. Terus yang kedua ada hukum agraria administrasi, adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria gitu. Saya kasih contoh itu seperti pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah. Jadi dalam hukum agraria itu ada yang namanya hukum agraria administrasi. Makanya sekarang hukum agraria administrasi itu dibuat seperti sertifikat tanah dan sebagainya. Supaya hak-hak dari tanah kalian itu bisa diatasnamakan, bisa diberi nama maupun dikasih sertifikat seperti semacamnya. Jadi seperti itu.
Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang PA itu sendiri, hukum agraria di Hindia Belanda atau Indonesia terdiri dari 5 perangkat hukum. Jadi sejarahnya itu sebelum adanya Undang-Undang PA, ketika kita dikuasai oleh Hindia Belanda, di sana itu ada 5 perangkat hukum. Yang pertama ada hukum agraria adat, yang kedua hukum agraria barat, terus yang ketiga hukum agraria administratif, yang keempat hukum agraria swapraja, terus yang kelima ada hukum agraria antar golongan. Jadi sebelum adanya Undang-Undang PA itu sendiri, ada 5 perangkat hukum yang ada di Indonesia ini yang diatur oleh Hindia Belanda. Yaitu yang pertama ada hukum agraria adat, yang keseluruhan agraria itu bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah yang mempunyai hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat. Jadi dalam hukum agraria adat sendiri itu diatur oleh adat setempatnya sendiri, tidak diatur oleh pemerintah sebelum adanya Undang-Undang PA. Terus yang kedua ada hukum agraria barat. Hukum agraria barat sendiri itu adalah kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, yang khususnya yang bersumber pada BW. Terus yang ketiga ada hukum administratif, yang peraturan-peraturannya itu atau putusannya pelaksanaan politik agraria pemerintah dalam kedudukannya sebagai badan oleh penguasa. Terus yang keempat ada hukum agraria swapraja, yaitu keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber dari kaidah hukum agraria yang pada peraturan-peraturan tentang tanah di daerah swapraja. Daerah swapraja itu meliputi Yogyakarta dan Aceh yang memberikan pengaturan tanah di wilayah daerah swapraja yang bersangkutan. Jadi hukum agraria swapraja sendiri itu disebut sebagai hak atas tanah khusus. Khususnya itu bagi daerah mana? Yaitu bagi daerah Yogyakarta dan Aceh. Makanya Yogyakarta itu disebut dengan daerah istimewa. Begitupun juga Aceh. Itu. Kalau Aceh itu disebut dengan daerah khusus. Kenapa khusus? Karena Aceh sendiri itu mengamalkan atau menginterpretasikan hukumnya sendiri. Seperti halnya dengan hukum yang ada di Jogja, yaitu menerapkan hukum keraton di sana. Terus yang kelima ada hukum agraria antar golongan, di mana hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau kasus agraria atau tanah sendiri itu diatur oleh golongan, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku, hukum adat atau hukum barat, apabila dua orang yang masing-masing tunduk pada hukumnya sendiri bersengketa mengenai tanah. Jadi hukum agraria antar golongan itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum adat atau hukum barat. Jadi seperti itu. Terus kita akan berbicara juga mengenai ini. Hukum agraria nasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum agraria dalam arti sempit, terus hukum agraria dalam arti luas. Di mana hukum agraria dalam arti luas sendiri itu meliputi hukum pertambangan dalam katanya dengan kuasa pertambangan. Terus yang kedua, hukum kehutanan dalam kaitannya dengan hak penguasaan hutan. Terus yang ketiga ada hukum pengairan dalam pengaitannya dengan hak guna air. Terus yang keempat ada hukum ruang angkasa yang kaitannya dengan hak ruang angkasa. Terus yang kelima ada hukum lingkungan hidup dalam lingkungan dengan tata guna tanah. Terus dalam arti sempit sendiri hanya membahas tentang hak penguasaan atas tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara atas tanah, atau hak wilayah, atau hak perseorangan atau perseorangan atas tanah itu sendiri. Jadi dalam arti sempit sendiri itu hanya terbagi menjadi beberapa hal, yaitu tentang hak negara terhadap tanah, terus hak menguasai atas tanah, dan hak wilayah sendiri dari masing-masing adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengenai pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria
1960 dan politik hukum agraria nasional. Nanti kita bahas tugas kalian masing-masing dan kalian bisa merevisi tugas dari yang sudah diberikan oleh Universitas Terbuka supaya nilai kalian nanti saya akan tambah kalau ada yang perlu diperbaiki atau direvisi. Oke, mengenai politik hukum agraria sendiri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang hukum agraria sendiri dengan diberlakukannya Undang-Undang PA, maka bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya nasional. Jadi baik yang ditinjau dari segi formal maupun dari segi materialnya. Dari segi formalnya, sifat nasional Undang-Undang PA dapat dilihat dalam konsiderannya di bawah kata menimbang yang menyebutkan tentang keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan dalam hukum agraria yang berlaku sebelum Undang-Undang PA itu sendiri. Keburukan-keburukan itu antara lain dinyatakan bahwa hukum agraria kolonial itu mempunyai sifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya dengan adanya hukum Undang-Undang PA itu sendiri yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia tentang pokok-pokok agraria atau tanah itu sendiri. Mengenai segi materinya, hukum agraria yang baru harus bersifat seperti nasional. Artinya apa? Artinya tujuan, asas-asas, dan isinya harus sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Undang-Undang PA menyatakan bahwa berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada hukum yang sederhana, terus menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersifat pada hukum agraria atau hukum agama. Yang kelima, memberi kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan dari adanya Undang-Undang Pokok Agraria sendiri itu sebenarnya ada 3 macam, yaitu mencapai kepastian hukum, keadilan hukum, maupun kesetaraan hukum itu sendiri. Jadi 3 itu tujuan hukum dari adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Terus mengenai peraturan-peraturan yang dicabut dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang UPA sendiri, yaitu tentang diktum pertama dari Undang-Undang PA yang berupa pencabutan peraturan hukum agraria lama. Karena peraturan ini dianggap tidak sesuai dengan alam bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat sehingga banyak menimbulkan berbagai persoalan. Jadi adanya Undang-Undang PA, Undang-Undang Pokok Agraria sendiri itu selain demi mencapai 3 tujuan hukum tadi, yaitu demi supaya apa? Supaya tidak menimbulkan beberapa persoalan yang ada sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan dicabutnya undang-undang maupun peraturan hukum agraria kolonial, yaitu tercapailah kesatuan atau unifikasi hukum agraria yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan kepribadian peraturan bangsa. Dengan demikian, setelah berlakunya Undang-Undang PA, tidak dikenal lagi istilah tentang hak-hak atas tanah menurut hukum Barat. Jadi, hak-hak atas tanah menurut hukum Barat itu sendiri itu sudah tidak berlaku sepenuhnya karena adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Seperti apa? Itu seperti hak postal dan semacamnya. Yang dikenal sekarang adalah istilah mengenai hak-hak tanah yang terdapat dalam Undang-Undang PA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan sebagainya. Jadi dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri dibahas mengenai tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, tujuan dari hukum agraria nasional sendiri itu adalah yang pertama meletakkan dasar-dasar bagi penyusun
hukum agraria nasional yang akan merupakan alat membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara, rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Jadi salah satu tujuan dari hukum agraria nasional sendiri itu adalah meletakkan dasar-dasar dari penyusunan hukum agraria nasional. Untuk apa? Yaitu untuk kebahagiaan, keadilan, kemakmuran bagi rakyat terutama. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Terutama untuk rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, tujuan dari adanya hukum agraria nasional sendiri itu adalah untuk memakmurkan rakyat, terutama dari rakyat yang berprofesi sebagai petani. Jadi seperti itu. Terus ada alasan lain mengenai tujuan dari hukum agraria nasional sendiri, yaitu tentang meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Peletakan dasar kesatuan dan kesederhanaan hukum berarti pembinaan hukum agraria nasional harus diarahkan demi terciptanya unifikasi hukum, yaitu berlakunya suatu sistem hukum. Jadi dengan adanya undang-undang PA sendiri, negara atau bangsa Indonesia ini mengatur mengenai bagaimana cara kita menggunakan tanah, terus mengakui tanah dan semacamnya, itu diatur dalam undang-undang PA itu sendiri. Makanya masuk pada tujuan hukum agraria nasional. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir ada asas-asas dalam undang-undang pokok agraria, di mana asas-asas dalam undang pokok agraria sendiri, yang pertama ada asas kenasionalan, terus yang kedua asas tingkatan yang tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara. Yaitu yang pertama, asas kenasionalan sendiri itu adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air maupun ruang angkasa yang termasuk dalam kekayaan dari nasional itu sendiri. Jadi asas-asas yang tergandung dalam undang-undang pokok agraria itu adalah asas nasional atau asas milik bangsa. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, asas tingkatan yang tertinggi dari bumi maupun air di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi dalam undang-undang pokok agraria sendiri itu ada yang namanya tingkatan tertinggi, yaitu apa aja? Yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. Jadi dalam undang-undang pokok agraria itu diatur juga mengenai aturan dalam penggunaan, persediaan dan pemeliharaan dari tanah itu sendiri. Jadi seperti itu. Terus yang kedua menentukan dan mengatur hak dan kewajiban yang dapat dipunyai atas bumi, air, ruang angkasa dan semacamnya. Terus yang ketiga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi dalam undang-undang pokok agraria itu sendiri diatur mengenai hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatur mengenai bumi, air, ruang angkasa maupun kekayaan-kekayaan lainnya. Jadi negara itu hadir untuk mengatur hal-hal tersebut seperti memberikan sertifikat tanah, terus menghindari konflik dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, apakah ini hak atas tanah milik si A maupun milik si B. Jadi sama negara itu diatur dalam sedemikian rupa dalam undang-undang pokok agraria itu. Jadi seperti itu. Mungkin yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang hukum agraria sendiri, yaitu tentang pengalaman-pengalaman negara lain dalam melaksanakan reformasi agraria, baik berupa hambatan maupun keberhasilannya. Jadi dalam pelaksanaan reformasi agraria sendiri itu, negara-negara lain juga memiliki pengalaman-pengalaman, baik pengalaman buruk maupun pengalaman
pengalaman yang tidak buruk. Yang dilaksanakan dalam memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, dilaksanakan tepat waktu atau tidak menunda-nunda. Terus yang kedua, tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang tepat, sinkron serta vertikal maupun horizontal, dan serasi antara substansi dan wadah pengaturannya. Terus yang ketiga, didukung oleh dana sumber daya manusia yang mempunyai komitmen dan integritas. Yang keempat, didukung oleh organisasi pemangku kepentingan seperti petani dan lain-lain. Terus yang kelima, didukung oleh masyarakat melalui peran serta aktif pemangku kepentingan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Jadi reformasi agraria sendiri itu tidak hanya berbicara mengenai tugas bangsa untuk mengatur undang-undang PN itu sendiri, tidak, tapi ada dukungan-dukungan lain seperti kita sebagai masyarakatnya. Di dalam pemangku kepentingan itu ada petani yang mengatur tanahnya dibuat untuk menanam padi maupun menanam jagung. Untuk apa? Yaitu untuk masyarakat itu sendiri, dijual ke masyarakat juga oleh petani maupun dijual ke pemerintah itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai reformasi agraria, bahwa bangsa atau negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Jadi peran kita dalam undang-undang PA itu sendiri sangatlah penting di dalamnya. Jadi kalau meskipun ada negara tapi tidak ada masyarakat yang mendukung mengenai hal tersebut, contoh program-program yang dicanangkan oleh pemerintah seperti menanam padi dan semacamnya, tapi kita tidak mendukung hal tersebut, maka undang-undang PA atau reformasi agraria itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Jangan lupa absen ya, atau di screenshot untuk perkuliahan atau tutorial webinar tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjut untuk mengoreksi tugas-tugas dari teman-teman yang sudah mengupload di e-learning. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ada 4 peserta dari 30 mahasiswa, cuma 4 peserta saja yang hadir dalam perkuliahan ini. Jadi nanti bagi teman-teman yang hadir dalam perkuliahan kita kali ini bisa screenshot dan dikirim buktinya ke saya melalui aplikasi e-learning ya. Nanti saya juga catat mengenai kehadiran saudara. Dan nantinya untuk yang hadir dalam tutorial webinar kali ini, ada 4 orang ini nanti saya akan tambah nilainya di tugas 1. Karena ini merupakan bentuk apresiasi dari saya kepada kalian, karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk perkuliahan pada siang hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, kalau tidak ada, saya lanjut untuk berbicara mengenai tugas. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut tugas. Saya akan koreksi yang hadir di sini aja ya. Dan saya akan langsung tambah nilainya. Hukum agraria kelas 9. Nggak ada ya teman-teman? Oke, karena nggak ada, saya lanjut pada pengoreksian tugas ya. Nah, saya masuk. Ini ada hasil aja. Saya koreksi.
atas nama Andre Dumande. Andre Dumade. Halo Kak Andre Dumade, apakah masih terhubung? Halo Kak Andre Dumade. Yang masih terhubung, silakan untuk mengaktifkan videonya. Saya akan langsung buka tugasnya. Dan saya akan tambah langsung nilai karena kalian sudah sebagai bentuk apresiasi saya karena kalian sudah melakukan tutorial webinar pada siang hari ini. Silakan yang masih terhubung. Mungkin Kak Vanuel GN. Nggak ada ya Kak Vanuel GN? Mungkin Kak Adera Rifki Zaman mungkin bisa dihidupkan untuk videonya. Oke, mungkin Kak Intan Pratiwi. Apakah terhubung? Oh ya, di sini ada sekitar 9 yang sudah mengumpulkan tugas dari tugas 1. Itu ada Dea Mariska Feryalita, nggak hadir ya. Jadi kita skip. Ada Noval Andika Pratama, tidak hadir. Ada Vanuel GN. Di mana Kak Vanuel GN? Apakah masih terhubung? Ini jawabannya bagus sih. Jadi saya kasih 98, jadi tidak perlu tambahan lagi. Ada Kak Cahya Ihsan, Kak Soleh Perdana Putra, nggak ada. Tauhid Ghazali. Ini yang lainnya belum apa ya? Mengumpulkan tugas ya. Kak Andera Rifki Zaman belum. Intan Pratiwi belum. Andre Dumade juga belum. Oke, kita bahas ya. Samuel GN.
Oke. Oke ya, saya izin share screen. Oke ya. Di sini dalam tugas Kak Panwel GN, kita baca soalnya terlebih dahulu. Buatkan pendapat hukum dengan menyertakan identifikasi asas dan prinsip hukum agraria yang relevan dalam kasus di atas, khususnya terkait tentang hak pakai atas tanah oleh WNA, keterkaitan masyarakat hukum adat dengan tanah wilayah, dan fungsi sosial tanah sebagai dasar hukum. Jelaskan ruang lingkup agraria menurut Undang-Undang PA 1960 yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini, termasuk juga mengenai status kepemilikan tanah Agus setelah ia menikah dengan Jen. Berdasarkan ketentuan hukum agraria, selanjutnya berikan argumentasi hukum apakah keinginan Jen untuk dicatat sebagai pemilik tanah dan dapat dibenarkan menurut peraturan berlaku, serta analisis singkat mengenai seharusnya sengketa batas tanah dengan masyarakat hukum adat dapat diselesaikan menurut asas-asas hukum agraria. Jadi dalam jawaban hukum Kak Manuel ini terdapat latar belakang kasus, di mana Bapak Agus sendiri itu merupakan warga Indonesia atau WNI yang membeli tanah 1000 meter persegi di pinggiran Jakarta dari Tobet dengan sertifikat hak pakai. Beberapa tahun kemudian Agus menikah dengan Jen. Jen itu siapa? Jen itu merupakan warga negara asing atau WNA dan berencana membangun rumah serta usaha bersama di atas tanah tersebut. Muncul dua masalah utama. Masalahnya apa? Yaitu yang pertama gugatan Mariet. Mariet itu adalah sepuh kampung yang mengklaim bahwa batas tanah Agus melewati tanah adat atau ulayat milik masyarakat hukum adat setempat. Terus yang kedua, tuntutan dari Jen ingin kepemilikan tanah dicatat atas namanya karena ikut membiayai pembangunan. Jadi ada dua kasus di sini, yaitu yang pertama gugatan dari Maret. Maret itu sini adalah sesepuh kampung yang mengklaim bahwa Agus telah melewati tanah adat atau tanah ulayat milik masyarakat hukum adat setempat di sana. Terus yang kedua yaitu tuntutan Jen yang ingin memiliki hak atas tanah, yaitu namanya harus tercantum di tanah tersebut. Jadi gini. Nah, ini jawaban dari Kak Panwel GN. Yang pertama, hak pakai atas tanah oleh WNA oleh Bujen, asas relevan. Itu yang pertama yang dipakai adalah hak asas hak milik terbatas bagi WNA. WNA tidak boleh memiliki hak milik atau HM atau hak guna bangunan atau yang disebut dengan HGB. Hak guna atau HGU usaha atas tanah Indonesia kecuali melalui perjanjian tertentu, misalnya mewakili negara, hak pakai atau HP dibolehkan bagi WNA sebagai hak terbatas untuk kepentingan sendiri atau badan hukum. Jadi
Jen itu meskipun dia sudah membiayai pembangunan dari tanah tersebut tidak bisa memilih hak karena Jen itu berstatus sebagai WNA, kecuali Jen itu sudah berstatus sebagai WNI. Jadi dia berhak menerima. Karena kenapa? WNA itu tidak berhak memiliki tanah di Indonesia. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, prinsip hak nyata atau real rights. Hak pakai adalah hak nyata yang memberikan kuasa menguasai tanah untuk jangka waktu tertentu atau 30 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun, tetapi tidak dapat dialihkan atau diwariskan secara penuh kepada WNA tanpa persetujuan Menteri atau NDPR. Jadi hak-hak mengenai tanah itu tidak bisa semena-mena digunakan oleh organ negara asing. Tidak bisa karena itu peraturannya sangat berat sekali. Terus yang ketiga, analisis kasus. Sertifikat Agus sendiri itu adalah hak pakai yang sah dibeli oleh WNI. Jadi Jen atau WNA itu tidak bisa dicatat sebagai pemegang hak pakai secara langsung karena status kewarganegaraannya. Mengenai kontribusi biayanya sendiri, pembangunan tidak otomatis menciptakan hak kepemilikan tanah bagi WNA. Maksimal Jen bisa mengklaim hak kebendaan atas bangunan atau HGB terpisah dan hak kontraktual atau perjanjian perkawinan atau hibah jika mereka berstatus sebagai suami istri atau aset tanah tetap atas nama Agus atau WNI kecuali, itu kan kata saya tadi, kecuali dengan pengecualian Jen itu dinaturalisasi menjadi WNI. Jadi meskipun Jen membiayai sepenuhnya tanah tersebut tidak bisa dimiliki. Kenapa? Karena dia bukan warga negara Indonesia. Untuk bisa mendapatkan tanah tersebut gimana? Yaitu Jen itu harus dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman mengenai kasus yang ada dalam pertanyaan tugas 1 ini. Terus dasar hukumnya apa aja? Yaitu dasar hukumnya itu mengenai pasal 1 Undang-Undang PA 1990, juga pasal 42, WNA tidak boleh memiliki HM, HGB maupun HGU, boleh hak pakai dengan persetujuan menteri. Terus yang kedua tentang hak pengelolaan maupun semacamnya. Jadi ini merupakan dasar hukum dari kasus yang ada di atas. Nah, keterkaitan dengan pertanyaan kedua apa? Yaitu tentang hak ulayat atau gugatan dari merit itu. Merit itu adalah tadi sesepuh kampung yang mengklaim bahwa Agus itu sudah melewati tanah adat atau tanah hak ulayat. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya menurut asas yang relevan yaitu yang pertama, asas pengakuan hak ulayat, tanah ulayat adalah hak komunal masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara jika tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Undang-Undang 1945. Jadi hak ulayat atau hak atas tanah itu tidak boleh diklaim oleh siapapun kecuali jika ada kepentingan nasional dan semacamnya. Jadi hak ulayat itu bisa diakui dengan adanya kepentingan nasional. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa Agus itu mengklaim bahwa dia itu memiliki hak atas tanah itu, tapi sudah melewati hak ulayat. Jadi hak ulayat itu sendiri tidak boleh dipakai oleh siapapun kecuali dengan kepentingan nasional. Terus yang kedua ada prinsip prioritas atau hak adat. Sertifikat negara atau hak atas pakai oleh Agus itu tidak membatalkan hak ulayat. Gugatan batas tanah memerlukan pembuktian. Nah, benarkan kata saya bahwa hak ulayat itu tidak bisa dibatalkan sepenuhnya oleh Agus meskipun Agus sendiri itu memiliki yang namanya sertifikat tanah dari hak pakai oleh Agus itu sendiri. Terus yang ketiga, Mariat atau sebagai kampung mengklaim bahwa sebagai tanah adat, Agus harus membuktikan sertifikat hak pakainya final dan tidak tumpang tindih dengan ulayat melalui peta ukur resmi oleh BPN. Jika terbukti tumpang tindih hak ulayat prioritas asas papor adat, yang solusinya adalah mediasi adat atau gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk verifikasi batas. Jadi hak ulayat itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun kecuali oleh negara demi itu pun demi kepentingan nasional. Dan untuk dasar hukumnya seperti itu. Dan fungsi sosial soal tanah. Jadi kalau menurut saya jawaban dari Kak Panuel GN ini sudah bagus karena memiliki yang namanya analisa kasus yang
bagus serta dasar hukum yang jelas di sini. Kesimpulan dari tugas ini, dari jawaban Kak Vanuel GN sendiri, yaitu terhadap Jen tidak mungkin dicatat namanya sertifikat. Jadi yang jawaban tadi kesimpulannya Jen tidak mungkin dan tidak bisa memiliki tanah tersebut karena dia WNA. Terus yang kedua, verifikasi batas tanah pihak BPN atau pengadilan jika terbukti atau negosiasi. Terus yang ketiga, umum, yaitu umum hormati fungsi sosial tanah, konsultasikan notaris atau pengacara untuk mediasi. Jadi fungsi atau adanya advokat maupun notaris itu yaitu karena untuk memediasi ini. Jadi seperti kasus yang dialami oleh Pak Agus dan Jen maupun oleh Pak Mariot itu sendiri seperti itu. Nah, ini jawaban yang sangat bagus karena lengkap sekali. Ini sumber referensinya. Jadi teman-teman, kalau ingin yang belum mengerjakan tugas, tirulah tugas yang ada punyanya Kak Vanuel GN ini. Jawabannya bagus. Karena dibarengi dengan referensi yang jelas juga. Referensinya tidak hanya dari undang-undang maupun pasal yang lainnya, tapi juga dari jurnal hukum maupun buku. Jadi untuk mendapatkan nilai yang sempurna itu harus untuk mendapatkan nilai yang sempurna untuk referensi teman-teman harus mencantumkan beberapa referensi, yaitu seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang maupun BMP. Link juga boleh, link website juga boleh. Dengan catatan link websitenya itu dari link website resmi. Dengan mencantumkan apa? Dengan mencantumkan nama penulis, terus tanggal terbitan, maupun tahun terbitan. Jadi seperti itu untuk mendapatkan nilai bagus dari tugas 1. Perlu diingat, yaitu referensi harus lengkap, ada buku, ada jurnal, ada undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Terus yang keempat ada BMP. Jadi kalau keempatnya itu sudah lengkap ataupun 5 dari link website itu pasti akan mendapatkan nilai lebih dari 90 ke atas. Jadi seperti itu teman-teman untuk ketentuan tugas mengenai hal tersebut. Ada juga jawaban yang jelas yaitu sumber hukum maupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai tugas. Nanti bagi mahasiswa yang hadir pada siang hari ini bisa mengirimkan pesan lewat LRT ke saya, sembari mengirim tugas juga bagi yang belum. Batasnya kayaknya sampai 10 Mei 2026. Jadi bagi teman-teman yang belum segera untuk menyelesaikan tugasnya. Tugasnya itu contohnya seperti yang punyanya Kak Vanuel GN itu bagus. Patokan tugasnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya tutup perkuliahan pada siang hari ini, karena saya masih isi kelas untuk yang satunya yaitu kelas hukum agraria kelas 80. Silakan ini teman-teman yang ingin ditanyakan. Gimana teman-teman? Kak Intan, mungkin Kak Adera maupun Kak Andre Tumade yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, nanti kita tutup jam 14.55. Oke teman-teman, gimana? Apakah ada pertanyaan atau sudah dicukupkan untuk perkuliahan atau tutorial webinar pada siang hari ini? Oke ya, saya rasa cukup dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ada
Kak Andre Tunade, terus yang kedua ada Kak Kanwal GN, terus yang ketiga ada Kak Adera Rifki Zaman, terus yang terakhir ada Kak Intan Pratiwi. Oke, dikarenakan tidak ada pertanyaan dan saya rasa sudah cukup untuk perkuliahan siang menjelang sore hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.